Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salah satu adalah limpahan nikmat iman dan Islam. Ini yang terbesar yang terus kita jaga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya di atas dinul Islam, dan semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Maka salah satu bentuk tanda cinta di antara tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, idza aradallahu bi'amdin khairan ista'amalah. Apabila ada seorang hamba yang Allah kehendaki hamba ini menjadi baik, maka hamba ini akan diberikan kesibukan oleh Allah. Para sahabat berkata, qil kaifa yasta'maluhu ya Rasul? Bagaimana cara Allah membuat hamba ini menjadi sibuk ya Rasulullah? Yufiquhu bi'amalin salih qabla mautih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbingnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengawasi agar kita tetap berada di atas dinul Islam dan dengan amalan-amalan yang saleh sampai kematian menghampirinya. Tapi para jamaah dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab kita, kitab Minhajul Muslim, sampai pada bab selanjutnya yaitu waliyullah dan karamahnya. Dan sekaligus nanti juga akan dibahas waliyus syaitan dan kesesatan-kesesatannya. Pertama akan kita bahas dulu tentang waliyullah, para wali Allah. Kita sering dengar kata wali. Yang masyhur di kalangan kita wali songo. Terus wali apa lagi? Wali murid. Terus wali nikah. Yang sekarang akan kita bahas dulu tentang waliullah. Siapa sih waliullah itu? Kalau berangkat dari satu ungkapan seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab, maka wali itu nggak ada yang tahu. Apa kata beliau? Innallaha katama sittan fi sittin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Umar bin Khattab, menyembunyikan 6 perkara di balik 6 perkara. Allah menyembunyikan 6 hal di balik 6 hal. Salah satu yang disembunyikan, kalau kata beliau, katamallahu ridha fi ta'atin. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan, merahasiakan
di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba, mana yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Artinya kita nggak tahu ridho kita yang Allah berikan keridhaan pada hambanya, kita nggak tahu asbabnya karena apa. Kalau kita lihat sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, Allah ridho dengan Bilal karena apanya? Karena istiqamah, dawamul wudu, menjaga wudu. Allah ridho dengan perbuatan itu. Nabi saja nggak tahu apa yang dilakukan oleh Bilal, Rasulullah nggak tahu. Baru Nabi tahu tentang amal yang dilakukan Bilal setelah ditampakkan kepada Rasulullah. Tentang siapa? Bilal yang ternyata Allah sudah siapkan terompah berada di dalam surga. Makanya Nabi dalam satu malam beliau bermimpi, kemudian Rasulullah dibawa dalam mimpi itu dibawa ke surga. Rasulullah berjalan di surga, belum ada penghuni dari kalangan manusia. Tapi kemudian kata Rasulullah apa? Fa inni sami'tu dafana 'alaik fil jannah. Aku mendengar apa kedua langkah kakimu itu mendahului aku berada di dalam surga. Artinya bukan masuk surga duluan, enggak. Nabi itu dibawa ke surga, belum ada penghuni. Tapi kemudian di depan Nabi sudah ada langkah kaki yang ketika Rasulullah melihatnya itu ternyata miliknya Bilal bin Rabah. Ini bagian dari apa? Waliullah dan karomahnya. Dan ternyata kemudian Allah meridhoi perbuatannya. Di antara ketaatan beliau kepada Allah, Allah ridho dengan perantara apa? Istiqamah, dawamul wudu. Kemudian di antara 6 hal yang dirahasiakan oleh Allah, di balik 6 hal yang kedua, Allah juga menyembunyikan apa? Katamal ghadab fi ma'siyatin. Allah menyembunyikan kemurkaannya di antara kemaksiatan yang kita lakukan. Artinya apa? Para jamaah rahmati Allah, kita nggak tahu, bisa jadi perbuatan sederhana, perbuatan kecil, tapi bersamaan dengan itu Allah murka. Banyak gara-gara perkara sederhana, tapi bersamaan itu kemudian murka Allah itu turun. Salah satunya ada seorang wanita yang diadab oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara mengurung kucing. Padahal versi kita kucing kan bawahnya mati ya biasa. Tapi kemudian kenapa kok bersamaan dengan itu Allah murka? Makanya jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Kadang kita sering meremehkan dosa apa? Gak apa-apa dosa kecil. Ingat, dosa kecil itu kalau pas bersamaan dengan kemurkaan Allah, bisa jadi kemudian Allah akan adab, masukkan ke dalam neraka. Makanya di zaman Nabi Musa ada seorang ulama, orang salih, ada ahli ibadah, yang kemudian dia punya teman, punya saudara, itu yang ahli maksiat. Setiap hari diingatkan untuk tetap bertaubat kepada Allah. Tapi sahabatnya ini gimana Pak? Enggak mau. Karena mungkin belum mendapatkan apa? Hidayah, belum terbuka hatinya. Sampai muncul emosi dari seorang ulama ini. Saya berkata, wallahi Allah tidak akan pernah mengampuni dosamu. Kalimat ini menjadikan Allah murka. Kedua orang itu kemudian Allah wafatkan. Seketika itu, yang ahli ibadah Allah masukkan ke dalam neraka, yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam surga. Tapi jangan ditiru ini. Artinya haknya Allah tentang masalah apa? Surga sama neraka. Kenapa yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam surga? Karena rahmatnya. Sedangkan yang ahli ibadah Allah masukkan ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara menuduh, menvonis bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosa. Yang ketiga, di antara amalan yang disembunyikan oleh Allah, wa katama auliya'ahu bi fima bainan nas.
Dan Allah menyembunyikan para walinya di sekitar seluruh manusia. Artinya wali itu nggak ada yang tahu. Kalau orang mengatakan ini wali, itu dari siapa? Dari manusia. Artinya lakabnya apa? Stempelnya kewalian itu bukan dari Allah, tapi dari manusia. Sedangkan wali dari Allah, Allah sembunyikan dan gak ada yang tahu itu. Maka para zaman rahmati Allah, wali itu adalah hal yang rahasia Allah. Bisa jadi di antara para bapak, para ibu ini ada yang wali. Ya minimal wali murid lah pertama kali, nggak masalah. Yang penting wali dulu. Tapi kita bahas dulu. Ini berangkat dari satu hadis qudsi, masyhur hadis ini. Man 'ada li waliyan. Barang siapa yang menjadikan man 'ada li, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, maka dia telah mengumumkan perang dengan aku. Artinya kalau ada orang memusuhi wali-waliullah, maka tak ubahnya dia memusuhi Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi. Dan tidaklah ada seorang hamba yang bertakarrub kepadaku, kata Allah, bisyai'in, dengan satu amalan, ahabba, yang dengan amalan itu lebih aku cintai, mimma iftaratu alaih, dengan apa yang telah Allah aku wajibkan kepadanya. Artinya untuk menjadi wali itu ada dua cara. Yang pertama, wali ini harus ahli ibadah, bertakarrub kepada Allah dengan amalan yang wajib. Makanya ada seorang sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita, gimana pendapatmu ya Rasulullah, idza shallaitu al-maktubat, kalau aku menjaga salat wajib 5 waktu. Jadi ini salat 5 waktu, nggak nambah yang lain, nggak nambah apa, qabliyah, ba'diyah, nggak nambah, nggak tahajud. Makanya ada 40 rakaat itu yang kita dianjurkan untuk kita jaga. 40 rakaat. Kalau istiqamah menjaga 40 rakaat ini, maka akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Allah bisa jadi akan mengangkat maqamam mahmudah, punya kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. 40 rakaat. 17 salat wajib. Ditambah dengan 11 rakaat salat tahajud. Dan ditambah dengan 12 rakaat salat rawatib. Apa kata Rasulullah? Man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah akan membangunkan sebuah istana di dalam surga. Jadi istana dibangun lewat salat. Agar istana itu menjadi indah, menjadi bagus, maka perlu apa? Taman. Perlu pepohonan. Maka pohon itu ditanam dengan apa? Nah, jadi kan udah nanam pohon di surga. Sudah. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Mi'raj? Jadi ketika Mi'raj itu ketemu dengan Nabiullah Ibrahim, beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat para malaikat melakukan tawaf. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu ditaruh di paling tinggi, bahkan di atas langit yang ketujuh, ruhnya ditempatkan di situ dan bersandar di Baitul Ma'mur, karena Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah sebagai tempat tawafnya anak Adam di muka bumi. Di langit tempat tawafnya para malaikat namanya Baitul Ma'mur, sedangkan di bumi tempat tawafnya
anaknya Nabi Adam atau Bani Adam, manusia, disebut dengan Baitullah, Ka'bah. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, gimana kalau saya hanya sholat wajib saja? Wa sumtu Ramadan, dan saya hanya puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, saya makan yang halal. Wa haramtul haram, dan saya mengharamkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Jadi pertanyaannya ringan. Kalau saya sholat 5 waktu, gak nambah yang lain. Saya puasa Ramadan, gak nambah yang lain. Saya menjauhi perkara yang haram, dan saya makan dari perkara yang halal saja. Apakah ada jaminan masuk surga ya Rasul? Kata Nabi, na'am. Iya. Tapi ya enggak. Ternyata dari perkara yang wajib bisa menjadi apa? Waliullah. Kalau perkara yang wajib sempurna. Sudah sempurna yang wajib? Belum. Apa tandanya belum? Sholat masih mikir. Banyaklah pikiran dalam sholat itu. Kadang mikir sarapannya apa, kadang mikir habis ini mau goes, gak usah jauh-jauh, habis ini mau ini, karena ternyata disusun dalam sholat. Jadi ternyata ada orang yang menjadi waliullah hanya dengan perantara yang wajib. Yang kedua, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah seorang hamba yang terus-menerus bertakarrub kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Makanya kemudian para wali itu bisa didapat dengan amalan yang wajib ditunaikan plus istiqomah melakukan salah satu perkara yang sunnah. Sampai dari perkara sunnah itu Allah mencintai. Apa kemudian kalau sudah Allah jatuh cinta? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu, kalau aku sudah jatuh cinta pada seorang hamba, kuntu sam'ahu, aku, kata Allah, yang akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bi, yang dengannya dia bisa mendengar. Maksudnya kalau orang dicintai oleh Allah, pendengarannya akan dilindungi dari perkara yang haram. Yang kedua, wa basaru alladzi yubsiru bi, dan aku, kata Allah, yang akan menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bi, yang dengan itu dia bisa melihatnya. Artinya kalau ada seorang hamba dicintai oleh Allah, akan dilindungi dari pandangan yang bermaksiat. Makanya sahabat Ali mendapatkan gelar, apa gelarnya Ali? Sahabat Ali bin Abi Thalib gelarnya karramallahu wajah. Salah satunya asbabnya kenapa? Allah memuliakan wajah pandangan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Suatu ketika pernah beliau melihat ke depan, di depannya ada seorang wanita sama Rasulullah, kemudian wajahnya dipalingkan. Karramallahu wajah. Sedangkan kita bingung, di depan dipalingkan, ke samping ada, ke samping kiri ada. Akhirnya apa? Gak apa-apa Ustaz, mubadir gak dilihat. Baik para jamaah rahmati Allah. Jadi kalau ada orang yang dicintai Allah, pertama Allah lindungi pendengarannya, Allah lindungi penglihatannya, Allah lindungi tangannya, Allah lindungi kakinya. Sebagaimana Rasulullah dulu itu ketika belum menjadi seorang nabi, ada namanya irhas. Irhas itu apa? Tanda cinta Allah kepada seorang nabi, perlindungan agar nabi, calon-calon nabi ini tidak melakukan kemaksiatan. Itu namanya irhas. Salah satunya di usia 17 tahun, Rasulullah pernah ingin melihat apa? Alunan musik yang sedang dimainkan oleh orang-orang jahiliyah di saat ada acara pernikahan. Nabi namanya masih belum jadi nabi ya, masih usia 17 tahun. Keinginan itu ada. Tapi irhas itu apa? Penjagaan Allah. Wis dijaga benar sama Allah ini. Makanya kemudian ketika Rasulullah berangkat, baru beberapa langkah dari tempat mau menuju ke tempat maksiat,
kakinya Allah lindungi, tangannya Allah lindungi, matanya Allah lindungi, telinganya Allah lindungi. Maka kemudian cara Allah melindungi Rasulullah dengan membuat beliau menjadi ngantuk. Nabi itu dibikin tertidur pula sama Allah ketika ingin melihat satu kemaksiatan. Ini pelajaran penting bagi kita. Tanda dicintai Allah itu kalau ada seorang hamba yang dibikin ngantuk dari kemaksiatan dan dibikin tidak ngantuk dari perkara yang tidak bermaksiat. Itu salah satu tanda cinta Allah. Kalau ada seorang pengajian itu masih ngantuk, itu belum dapat tanda cinta Allah. Benar. Tapi kalau nonton Arema ngantuk, nonton Ikatan Cinta ngantuk, nonton apa lagi? Acara TV apa sekarang sih? Sekarang tuh telok TV. Dan artinya kalau ada kemaksiatan dibikin ngantuk, itu benar tanda cinta Allah. Tapi kalau kemudian tadarus habis subuh, tahsin Quran, kadang sampai Qurannya jatuh, itu berarti tanda cinta Allah itu belum ada. Kenapa? Berarti Allah belum melindungi pendengarannya, penglihatannya dari perkara yang di perkara maksiat. Tapi kita bahas dulu siapa sih wali itu. Ini orang yang rajin mengamalkan amalan sunnah secara umum, maka ia akan menjadi waliullah yang istimewa. Terus apa sih wali itu? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir terhadap mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ternyata para wali itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Maka untuk menjadi wali syarat pertama itu harus beriman dulu. Setelah beriman naik levelnya menjadi orang yang bertakwa, itulah para wali. Jadi kalau ada orang wali dibentuk dengan cara yang tidak beriman kepada Allah, maka itu bukan waliullah tapi waliyu syaitan. Ada orang, nih wali Ustaz hebat ini orang. Ingat ya, orang hebat itu belum tentu wali. Makanya ada namanya karomah, nanti ada namanya apa? Kesesatan syaitan ketika menyesatkan seorang hamba. Ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa berjalan di atas air, ada orang yang bisa berjalan di atas penderitaan orang lain, ada. Artinya perkara-perkara yang di luar nalar manusia itu belum tentu wali. Bisa jadi walius syaitan, karena kalau waliullah dibentuk pertama itu dengan beriman, bertakwa, kemudian ma'rifatnya taqarrub banget dengan Allah. Inilah yang disebut dengan para wali. Contoh ya, contohnya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kewaliannya tampak ketika beliau menjadi seorang khalifah. Apa salah satunya yang masyhur sampai detik ini? Karomahnya Umar bin Khattab apa? Setan takut? Bukan. Setan itu akan takut pada manusia kalau manusianya hanya takut kepada Allah. Umar itu subhanallah di zaman itu sudah ada apa? Telepon di zaman Khalifah Umar. Buktinya apa? Ketika pasukan kaum muslimin di hari Jumat, lagi khutbah Jumat Umar di kota Madinah, pasukan kaum muslimin itu sedang berada di Mesir, itu dalam kondisi terkepung, dikejar sama musuh. Umar bin Khattab di kota Madinah berteriak, lari ke gunung, lari ke gunung. Ini mustamiknya bingung, kita ini mau Jumatan kok disuruh lari ke gunung. Kemudian ternyata apa? Suara Umar bin Khattab di kota Madinah itu terdengar lantang di pasukan kaum muslimin, lari ke gunung. Akhirnya kaum muslimin yang sedang terkejar lari ke gunung.
ketika lari ke gunung kemudian musuh tidak mengejarnya kembali. Peristiwa ini diketahui setelah pasukan kaum muslimin kembali ke Madinah. Di saat kami terhimpit dikejar oleh musuh, kami mendengar Umar bin Khattab dengan suara lantang mengatakan lari ke gunung. Kok tahu Umar kalau sedang apa? Di Mesir kaum muslimin dalam kondisi tertekan. Itu namanya karomah. Kalau para nabi namanya mukjizat. Beda ya. Kalau nabi itu mukjizat, kalau karomah itu namanya apa? Pemberian Allah kepada seorang hamba yang diberikan kelebihan oleh Allah dibanding dengan hamba yang lain. Jadi siapa para wali itu? Ya sudah, wali itu adalah orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fakullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya." Maka kata beliau apa? Setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka itulah waliullah. Berarti di antara ibu ini para wali. Di antara para bapak ada yang para wali, cuma Allah sembunyikan, tidak Allah tampakkan kewaliannya. Baik, Imam At-Tahawi dia mengatakan orang mukmin semuanya adalah wali-wali Allah. Ingat, orang mukmin semuanya adalah wali-wali Allah. Dan paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bertakwa. Lihat firman Allah di surah Muhammad, "Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa annal kafirina la maula lahum." Yang demikian itulah kata Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya bagi orang-orang kafir ia tidak mempunyai pelindung. Berarti orang mukmin semuanya wali. Cuma wali itu levelnya bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Di Indonesia yang sekarang disebut wali siapa? Ayo, di Indonesia yang ramai jadi wali. Bukan. Masih hidup orangnya. Tapi kalau lihat penampilannya bukan perkara ininya. Gimana ya? Wali itu kan Allah sembunyikan, tapi orang melakupnya dengan apa? Wali Jundub. Coba dicek apa Habib Syaikhan. Subhanallah, rokokan ini. Tapi orang mengatakan itu wali. Padahal para wali itu harusnya pertama apa? Ya ma'rifatullahnya kepada Allah sangat kuat, itu para wali. Makanya kemudian wali tidak bisa dibentuk oleh pandangan manusia. Kenapa? Ini punya kelebihan. Apa kelebihannya? Bisa. Kalau sudah bisa itu belum tentu wali. Belum tentu waliullah. Bisa jadi bisa jadi wali syaitan. Kenapa? Karena yang membedakan waliullah dengan wali syaitan, kalau waliullah dibandingkan beriman dan bertakwa, sedangkan wali syaitan semakin jauh dari Allah, maka dia akan semakin disayang sama syaitan. Kemudian kita, siapa sih penghulu para wali? Penghulu para wali adalah para nabi dan rasul. Ini penghulunya. Jadi ketua para wali itulah para rasul dan para nabi. Kita lihat sebentar. Wa inna Yunus lana minal mursalin id abaqa ilal fulqil mashhun fasa'ama faqana minal mudhadin faltaqamal hut wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabita fi batni ila yaumi yub'atun. Ini kisahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh dengan muatan. Kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Sedikit saya bahas ini. Kenapa Nabi Yunus itu kok melarikan diri? Kenapa kok lari dari kaumnya? Kenapa kok lari?
Nabi Yunus itu menghadapi satu kaum yang kaumnya itu subhanallah, awalnya dulu ahli ibadah, setelah itu kemudian berubah menjadi ahli maksiat. Puncaknya kemudian peringatan-peringatannya Nabi Yunus tidak dihiraukan, sampai Nabi Yunus mengatakan, ya sudah, kalau kalian tidak mau beribadah kepada Allah, tidak kembali kepada jalan yang benar, maka tunggulah. Nabi Yunus kemudian keluar dari kaum itu. Untuk apa? Berdoa agar kalau nanti Allah kirim adab itu, maka kemudian Nabi Yunus gak kena dari adab itu. Jadi Nabi Yunus keluar dulu. Ibaratnya kalau mungkin di Jambi, maka beliau ke Singosari dulu sambil melihat dari kejauhan. Apa yang terjadi? Ternyata setelah Nabi Yunus itu keluar, kaumnya berubah menjadi ahli ibadah. Ketakut dengan ancamannya, makanya Nabi Yunus tetap berdoa di luar, tapi kok nggak terjadi apa-apa ya Allah. Kaumku kok tetap, kok utuh kaumku. Kenapa ya Rabb? Ternyata ketika Nabi Yunus mulai meninggalkan kaumnya sadar, kembali menjadi ibadah. Makanya kemudian ibadah, taubat, inilah yang menjadi penghalang turunnya bala dari Allah. Makanya kemudian bala atau mungkin musibah itu bisa dirubah dengan apa? Dengan taubat, dengan doa kepada Allah. Benar, akhirnya kaumnya tetap utuh. Nabi Yunus terlanjur malu. Kok enggak? Bahasa, kok enggak terbukti doanya Nabi Yunus? Akhirnya meninggalkan kaumnya. Ketika meninggalkan kaum, kisahnya ini sampai pada puncaknya kemudian Allah uji Nabi Yunus. Dengan apa bentuk ujiannya? Ditelan sama ikan. Para zaman rahmati Allah, salah satu contoh ini juga para wali, kisahnya para wali dari kalangan para nabi. Jadi Nabi Yunus ini apa bentuk kewaliannya? Tidak mati walaupun berada di dalam perut ikan. Harusnya kalau dalam pandangan manusia, orang kalau sudah masuk ke dalam perut apapun pasti mati. Orang kalau ditelan ikan, ditelan apa namanya? Ular, mati. Tapi Nabi Yunus Allah jaga. Falaula annahu kana minal musabbihin, sekiranya dia tidak termasuk hamba yang terus bertasbih, maka aku akan biarkan dia berada di dalam perut ikan dalam kondisi terhina sampai datangnya hari kiamat. Tapi karena kemudian berdoa terus menerus, maka kemudian Allah jadikan beliau diangkat dan menjadi seorang nabi untuk melanjutkan dakwahnya. Ini salah satu contoh. Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar. Ini masuk kategori wali, karena wali yang tertinggi siapa? Para nabi dan rasul. Qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Maka mereka berkata, bakarlah dia. Siapa kondisi yang membakar ini? Raja Namrud. Nabi Ibrahim itu menghadapi raja yang raja itu mirip dengan Raja Fir'aun. Sama-sama raja, sama-sama punya jabatan, sama-sama ngaku Tuhan. Jadi yang ngaku Tuhan itu bukan hanya Raja Fir'aun, enggak, tapi Raja Namrud juga mengaku Tuhan. Bahkan tangan kanannya Raja Namrud itu bapak kandungnya sendiri. Bapak kandungnya Nabi Ibrahim siapa? Azar. Jadi Azar itu yang bagian ini, bagian mahat. Kalau Fir'aun tangan kanannya siapa? Haman. Jadi kalau Fir'aun punya Haman sebagai tangan kanannya, kalau Raja Namrud punya Azar. Makanya Azar itu sangat dicintai sama Raja Namrud. Tapi ternyata Azar itu adalah bapak dari Nabi Ibrahim. Maka ketika rapatnya apa? Raja Namrud bermimpi. Mimpinya kerajaan ini terbakar. Setelah ditakwil ternyata malam ini akan lahir seorang laki-laki yang nanti akan mengalahkanmu dan akan membakar kerajaan ini. Maka kebijakannya sama dengan Fir'aun. Apa?
membunuh semua bayi yang lahir di malam itu. Ternyata anaknya Nabi Ibrahim lahir malam itu. Tapi namanya juga bapak ya. Ikut rapat, pulang mendapati istri lahiran. Tega apa enggak kalau anak ini ya enggak. Apa kata Nabi Ibrahim? Ada info baru. Tadi malam aku rapat, semua anak yang lahir itu akan dibunuh. Tolong buang Ibrahim. Akhirnya dibuang ke gua. Allah yang jaga, Pak. Makanya setiap memasukkan jarinya itu sudah keluar langsung susu. Jadi ibunya tidak menyusu Nabi Ibrahim. Allah jaga Nabi Ibrahim untuk menjadi seorang nabi. Allah jaga. Bapaknya bekerja dari perkara yang haram, maka yang masuk ke dalam tubuh Nabi Ibrahim itu tidak bersumber dari perkara yang haram. Itu cara Allah untuk menjaga beliau agar tetap menjadi seorang wali dan juga menjadi seorang nabi. Kemudian kisahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sudah siap untuk dibakar. Datang seorang malaikat namanya malaikat Jibril menawarkan bantuan. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Ibrahim, kalau engkau berkehendak, kalau engkau mau, maka aku akan jadikan api ini padamu Ibrahim. Dan kalau engkau mau, aku akan bunuh Namrud ini wahai Ibrahim. Tapi disinilah belajar tauhid rububiyahnya dan tauhid uluhiyahnya kepada Allah begitu kuat. Beliau tidak pernah menggantungkan hidupnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, wahai malaikat Jibril, kalau bantuan itu bersumber dari murni dari engkau, aku tidak membutuhkan itu. Tapi kalau bantuan itu datang dari Allah, maka aku akan menerima bantuan ini. Beliau kondisi terdesak sekalipun tidak pernah meminta bantuan kepada makhluk. Makanya jenengan para istri gak punya apa-apa di rumah, beras habis, jangan pernah minta pada suami. Benar, tetap minta kepada Allah. Jangan menggantung hidupnya pada suami. Kenapa? Karena suami itu makhluk. Maka jenengan minta kepada Allah. Cuma ketika minta agak keras biar didengar sama suami. Ya Allah, beras saya sudah habis ya Allah. Seandainya engkau turunkan beras untuk kami ya Allah, alangkah bahagianya kami ya Allah. Di samping telinga suami, baru Allah akan menggerakkan suami. Untuk apa? Belanja. Berarti gantung pada siapa? Allah. Para sahabat itu minta garam pada Allah, minta bawang merah kepada Allah, tali sandalnya putus minta kepada Allah. Sebagai bentuk apa? Allahus Somad. Belajar dari Nabi Ibrahim. Ini tauhid. Tauhid kalau kuat subhanallah tidak akan pernah menggantungkan hidupnya di hadapan manusia. Makanya Nabi memberikan wasiat kepada seorang anak, wa ajmil ya'sa mimma fi yadin nas. Jangan pernah engkau berharap menggantungkan apa yang ada di tangan manusia. Kenapa? Kalau engkau berharap apa yang ada di tangan manusia, ternyata manusia tidak memberikan kepadamu, maka engkau akan muncul sebuah kekecewaan. Tapi kalau engkau gantungkan hidupmu pada Allah, maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan hambanya. Para jamaah rahmati Allah, ternyata Nabi Ibrahim balik malaikat dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Apa kemudian kata Allah? Ya narukuni, wahai api kuni. Kuni itu jadi dari kata kun. Kalau muannas itu menjadi kuni. Kalau kun jadilah untuk laki. Karena neraka ini muannas, maka kemudian menjadi kuni. Ya narukuni, jadilah wahai engkau api bardan, dingin, wasalaman. Dan ini juga sama orang-orang dijadikan sebagai apa? Jimat. Jadi kadang maling itu jimatnya ini. Ya narukuni bardan wasalama. Wa aradu bi kaidan fajannamul akhsarin. Maka mereka hendak berbuat makar terhadap Nabiullah Ibrahim, faja'alnahumul akhsarin. Maka kami jadikan orang-orang yang membuat makar itu adalah orang-orang yang paling merugi. Ini salah satu bentuk apa? Waliullah dari kalangan para nabi. Kemudian
Makanan sedikit cukup untuk orang banyak. Ini salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk yang Allah tunjukkan bahwa Allah mencintai para nabi untuk menjadi waliullah. Kita lihat ini. Rasulullah suatu ketika beliau lagi makan. Ini subhanallah ya. Salah satu bentuk karamah dari Nabi Muhammad dan juga mukjizatnya Nabi. Rasulullah lagi makan. Rasulullah SAW tidak lemas karena menahan lapar. Abu Talha ini sedikit ya. Jadi Nabi saat itu kondisi sudah berapa hari tidak makan. Kondisi lapar beliau, lemas Rasulullah. Kemudian Talha melihat Rasulullah ini kayaknya belum makan Nabi ini, ya Allah. Kemudian rahasia dipanggil Rasulullah. Abu Talha dan istrinya berniat mengundang Nabi. Cuma yang diundang hanya Rasulullah. Kenapa? Karena kondisi makanan yang di rumah tidak cukup untuk mengundang para sahabat. Yang pengen diundang hanya Rasulullah. Kemudian Abu Talha dan istrinya hanya memiliki makanan sedikit. Namun ternyata Rasulullah mengajak banyak sahabat. Coba Bu, ngundang seseorang, Pak Yai tok yang diundang. Ternyata sama Pak Yainya diajak sama santri. Gimana Bu? Kalau sekarang enak, gampang, apa Ustaz? Apa? Ada GoFood, ada ini kan bisa. Kalau zaman itu gak ada, karena memang kondisi paceklik. Rasulullah memang tidak meminta apa-apa kepada Allah. Nabi tidak pernah minta tambahan apapun tentang masalah hidupnya Rasulullah. Hanya satu yang Nabi minta tambahan kepada Allah. Apa Nabi minta tambahan? Nabi gak pernah minta, ya Allah tambahkan rezeki kami, gak pernah. Ya Allah jadikan kami kaya, gak pernah. Rasulullah hanya minta satu hal kepada Allah dan itu bentuk tambahan. Apa? Tambahan itu berupa Rabbi zidni ilma. Nabi yang hanya minta kepada Allah itu hanya satu, tambahan ilmu. Para jamaah rahmati Allah, kemudian Nabi mengajak para sahabat ini untuk ikut makan ke rumah Abu Talha. Abu Talha menjadi cemas, bingung. Kenapa? Karena makannya sedikit, tidak cukup untuk memberikan suguhan makanan kepada tamu yang banyak. Akhirnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat tiba di rumah Abu Talha. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah SAW mendoakan makanan yang diangkat. Setelah itu para tamu diminta makan bergantian. Yang pertama makan 10 sahabat, lalu 10 sahabat, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat datang sampai makan kenyang dengan jumlah sahabat kurang lebih 70-80 sahabat. Baru Rasulullah SAW kemudian ikut makan dan keluarga Abu Talha juga ikut makan dan kondisi kenyang. Bayangkan undangan untuk Nabi seorang bisa cukup untuk 70 orang sampai 80 sahabat. Ini namanya apa? Karomah, dan ini juga bagian dari mukjizat. Kenapa bisa dilakukan itu? Karena semua para sahabat adalah para wali. Di sisi yang lain, Nabi pernah makan bareng. Rasulullah lagi makan bareng. Kalau tidak salah saat itu sudah 6 orang. Faja'a Arabiyun. Kemudian lagi enak-enak makan Rasulullah dengan para sahabat. Datang orang Arab Badui, ikut nimbrung. Fa'akalahu bilukmatin aw lukmatain. Baru makan 2 suapan habis. Ini bingung kan? Nabi makan berenam, gak habis-habis. Tapi ketika datang orang Arab Badui ikut makan baru 2 suap, makanan kemudian habis. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, seandainya tadi orang Arab Badui sebelum makan baca basmalah, maka makanannya akan cukup walaupun dimakan oleh 8 orang. Ini baru 7 yang makan sudah habis. Para jamaah rahmati Allah, inilah para wali dari kalangan para nabi dan rasul. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas karomah para wali dari kalangan orang-orang saleh. Ini karomahnya, contoh-contoh para wali dari kalangan orang-orang saleh, bukan dari kalangan para nabi. Tapi ingat, siapa para nabi itu? Siapa para wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Tapi ingat keterangan Umar bin Khattab yang tadi saya sampaikan ini. Wa katama auliya'ahu
fima bainan nas. Dan Allah, kata Umar bin Khattab, menyembunyikan para wali-walinya fima bainan nas, di antara para. Berarti wali itu tidak terlihat, tidak kelihatan, nggak ada stempelnya. Kalau ada orang ngasih stempel itu hanya sebatas wali dari stempel manusia, sedangkan Allah menyembunyikan. Contoh yang Allah sembunyikan, dan ternyata itu terjadi di zaman Imam Abu Daud. Imam Abu Daud saat itu naik perahu yang sudah sering kita kisahkan ini. Ini bagian dari karomah ya. Imam Abu Daud naik perahu untuk menyeberangi sungai Tigris. Ketika beliau lagi menyeberangi, di tengah-tengah beliau mendengar orang bersin, minta kepada pemilik perahu untuk kembali sejenak. Bingung kan pemilik perahu, disepakati nggak apa-apa, tapi dengan tambahan ongkos. Disepakati takriban bidirhamin, disepakati kurang lebih 1 dirham. Beliau kemudian turun, baru mengucapkan apa? Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Apa balasan doa? Yahdikumullah. Selesai, naik ke perahu. Setelah naik ke perahu, semua ahlus safinah, semua orang yang ada di perahu itu bingung. Apa sih? Kenapa kok nggak jawab dari jauh? Dari perahu kan bisa. Ada orang bersin, kita jawab yarhamukallah. Kenapa kok nggak jawab dari jauh? Kenapa harus turun ke depannya? Ternyata disinilah muncul namanya karomah dari Allah itu. Apa jawabannya? La'allahu al-atis kana mujibud dakwah. Barangkali orang yang bersin tadi itu menjadi rahasia dari Allah yang punya doa yang mustajabah. Benar Bang. Ternyata doanya orang yahdikumullah menjadikan Imam Abu Daud, karena Imam Abu Daud yashtari al-jannah bidirhamin. Imam Abu Daud membeli surga dengan 1 dirham. Ternyata beliau masuk surga gara-gara apa? Menjawab orang bersin dan balasan doa dari orang yang bersin. Ternyata orang yang bersin yang ini siapa? Wali. Cuma mangkak keto. Kenapa nggak kelihatan? Karena nggak ada stempel. Kalau di Indonesia walinya semuanya ada stempel. Padahal wali kalau di sini apa? Katama. Katama itu apa? Katam. Makanya kalau ada namanya kataman Quran, ada kataman yang benar itu khotaman yang benar, bukan kataman. Kalau khotam itu artinya menutup, artinya Al-Quran setelah dibaca ditutup khotaman. Kalau kataman itu sebagian dibaca, sebagian nggak dibaca, menyembunyikan. Itu namanya kataman. Cek cepet mari dilompati. Saya pernah kataman. Karena pertama saya di Singosari itu awal-awal disuruh, belum nggak punya apa-apa ya. Tetangga masih keluarga, anaknya mau nikah, saya disuruh hataman cuma 2 orang. Yang satunya enak, dia sudah biasa, makanya bayaran sudah biasa itu beliau. Saya karena hanya masih tetangga disuruh, saya ikut. Yang sebelah nih kok cepet banget, saya kan nggak bisa baca cepat. Terus ya bikin dan mari. Ya wis kataman akan baca baris pertama, baris terakhir. Pindah baris pertama, baris terakhir. Benar, jam 12 siang mari selesai berdua. Kesel ya enggak? Katam. Kenapa? Ya beda ini. Katam itu artinya kitman, menyembunyikan. Jadi Allah menyembunyikan para wali. Makanya kalau ada orang jalan, mohon maaf, contoh kayak orang gila datang ke rumah, atau mungkin ada orang minta-minta, bisa jadi itu Allah mengutus para walinya untuk menguji siapa di antara kita orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jangan diusir. Bisa jadi. Contohnya kita tadi, gara-gara bersin turun. Padahal beliau nggak tahu kalau yang ini apa?
Gak tahu kalau ini wali, ya turun aja husnudzon saja pada Allah. Kenapa? Pengen mendapatkan balasan doa. Kalau aku jawab dari jauh, gak akan mendapatkan balasan doa. Kenapa? Karena gak didengar sama yang bersin. Makanya Imam Abu Daud bela-bela nih balik dari kendaraan di atas perahu, minta balik ke pinggir, bahkan nambah ongkos gara-gara pengen mendapatkan doa. Siapa tahu di antara ibu itu ada doanya yang tajam, di antara bapak ada doanya yang tajam. Jadi kan ketemu salaman. Tunggu aku mbak, siapa tahu doa jenengan mustajabah. Insyaallah. Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa. Insyaallah lain waktu akan kita bahas karomah dari orang-orang yang saleh, bukan dari kalangan para nabi dan rasul. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.